Halo, selamat pagi, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Sri Haryati, Kepala SD Negeri Kemiri Rejo 3 Kota Magelang akan memaparkan video GTK 2025 dengan tema pemanfaatan digital. Peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran mendalam melalui optimalisasi pelatihan mandiri ruang GTK dengan siklus inquiry kolaborasi di SD Negeri Kemiri Rejo 3 Kota Magelang. Latar belakang pemilihan topik adalah peningkatan mutu pendidikan yang sangat bergantung pada kualitas guru sebagai ujung tombak dalam proses pembelajaran. Guru dituntut untuk terus mengembangkan kompetensinya agar mampu menghadapi tantangan dunia pendidikan yang semakin kompleks, termasuk perkembangan teknologi dan perubahan kurikulum. Dalam rangka mendukung pengembangan kompetensi guru secara berkelanjutan, Kementerian Pendidikan dan Dasar dan Menengah telah memberikan platform Ruang GTK sebagai media pelatihan mandiri bagi para pendidik. Pelatihan mandiri ini memberikan fleksibilitas bagi para guru untuk belajar sesuai waktu dan kecepatan masing-masing. Selain itu, materi yang disediakan berbasis kebutuhan nyata di lapangan, sehingga lebih relevan dan lebih aplikatif. Dengan memanfaatkan platform ini diharapkan guru dapat meningkatkan profesionalismenya, khususnya dalam implementasi kurikulum merdeka dengan pendekatan pembelajaran mendalam. SD Negeri Kemiri Rejo 3 Kota Magelang yang berada di Jalan Panembahan Senopati nomor 18 sangatlah strategis. Visi SD Negeri Kemiri Rejo 3 Kota Magelang adalah unggul dalam prestasi, mewujudkan peserta didik yang beriptek, adaptif, serta peduli lingkungan. Tujuan berbagi praktik baik adalah untuk mendeskripsikan proses pelatihan mandiri yang telah diikuti melalui platform Ruang GTK. Mengevaluasi efektivitas pelatihan dalam meningkatkan kompetensi profesional guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa, meningkatkan pengembangan diri lebih lanjut berdasarkan hasil refleksi pelatihan. Situasi jumlah murid di SD Negeri Kemiri Rejo 3 Kota Magelang ada 330 siswa dengan rincian 157 siswa putra dan 173 siswa putri. Dari rapat pendidikan, capaian aspek kualitas pembelajaran mengalami penurunan 8,45 dari tahun 2024, di mana tahun 2024 capaian aspek kualitas pembelajaran 70,45, sedangkan di tahun 2025 capaian menjadi 62. Dari data tersebut teridentifikasi masalah utama terkait implementasi pembelajaran mendalam bahwa guru membutuhkan pemahaman tentang prinsip-prinsip pembelajaran, strategi pengembangan, dan pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran. Tantangan yang kita hadapi adalah keterbatasan waktu untuk merancang pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kurangnya contoh modul dan contoh praktik baik yang spesifik, serta variasi tingkat penguasaan teknologi di kalangan guru. Perlu juga mengoptimalkan pelatihan mandiri dengan memanfaatkan platform Ruang GTK. Dalam aksi, langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah dengan diskusi kolaboratif antar guru, memetakan kompetensi yang perlu ditingkatkan, merancang jadwal belajar mandiri berbasis modul di platform Ruang GTK, menyusun rencana implementasi pembelajaran mendalam di kelas, dan pengisian refleksi diri, monitoring evaluasi hasil pengoptimalan pelatihan mandiri yang akan digunakan untuk mengukur dampak implementasi. Strategi yang digunakan untuk keberhasilan praktik baik ini menggunakan siklus inquiry kolaboratif, di mana proses belajar mendorong peserta didik atau guru untuk secara aktif mengeksplorasi pertanyaan, permasalahan secara bersama-sama melalui diskusi, eksplorasi sumber, refleksi, dan pemecahan masalah secara kolektif. Ada 4 siklus inquiry kolaborasi, yang pertama assess, kedua desain, ketiga implement, keempat MRC, measure, reflect, and change. Tujuan siklus assess adalah untuk membuka akses terhadap sumber belajar, data, dan informasi yang relevan untuk mengidentifikasi tantangan atau kebutuhan pengembangan guru dalam menerapkan pembelajaran mendalam.
Sumber utama yang digunakan adalah platform Ruang GTK yang menyediakan berbagai topik dan modul pelatihan mandiri yang terstruktur, relevan, dan berbasis kebutuhan guru. Proses ini diawali dengan identifikasi tantangan di kelas, diskusi awal di komunitas belajar guru atau FGD internal, melakukan refleksi individu terhadap praktik mengajar mereka secara mandiri, dan menilai sejauh mana strategi yang digunakan telah mendorong pembelajaran bermakna dan mendalam. Dan yang terakhir, guru serta kepala sekolah mengakses modul pelatihan mandiri di platform Ruang GTK khususnya untuk topik-topik yang terkait dengan pembelajaran mendalam, asesmen formatif, pembelajaran berbasis proyek, dan strategi berpikir tingkat tinggi. Selanjutnya, siklus desain digunakan untuk merancang strategi pengembangan dan peningkatan kompetensi guru secara kolaboratif berdasarkan temuan awal, dengan fokus pada pembelajaran mendalam. Pada tahap ini, hasil yang diharapkan adalah pendekatan secara bertahap, kolaborasi guru, pemanfaatan teknologi. Siklus implement untuk menerapkan strategi pembelajaran yang telah dirancang berdasarkan hasil pelatihan mandiri serta mendokumentasikan proses dan dampaknya di kelas. Hasil yang diharapkan dari siklus implement ini, yang pertama, guru mulai menerapkan pembelajaran mendalam dengan percaya diri dan terarah. Kedua, ada dokumentasi nyata dari proses pembelajaran dan perubahan. Dan yang ketiga, siswa menunjukkan peningkatan dalam partisipasi aktif, pemahaman konsep, dan juga keterampilan berpikir kritis. Tahap keempat, measure, reflect, and change. Dalam measure dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang menggambarkan praktek pembelajaran saat ini serta kompetensi guru. Proses ini melibatkan asesmen diri guru, observasi kelas dan umpan balik murid, dokumentasi praktik pembelajaran. Reflect, tahapan ini menjadi jantung dari inquiry kolaborasi. Refleksi, dampak aksi berbagi praktik ini sangat signifikan. Pembelajaran yang lebih bervariasi karena guru mampu meningkatkan kompetensinya dengan mengoptimalkan pelatihan mandiri di ruang GTK. Semula belum mampu mencetak prestasi internasional dan saat ini sudah bisa mencetak prestasi sampai ke tingkat internasional. Adapun respon orang lain terhadap praktik baik ini adalah menjadi sekolah rujukan yang sering didatangi dan dikunjungi dari dalam maupun luar daerah. Diseminasi praktik baik yang diberikan kepada rekan sejawat dari luar daerah antara lain Kabupaten Goa, Sulawesi yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2024, juga dari Kabupaten Trenggalek tanggal 26 sampai 27 September 2024, dan yang baru ini kami dikunjungi teman-teman dari Salatiga, Jawa Tengah, tepatnya di tanggal 5 Februari 2025. Faktor keberhasilan dari strategi yang dilakukan adalah perencanaan program sekolah yang matang, pelaksanaan kegiatan sesuai dengan persiapan dan perencanaan, dukungan dan kerjasama yang kompak bersama semua pihak yang support, dan yang keempat, sumber daya sekolah yang mendukung baik sumber daya manusia, sarana prasarana, bahkan keuangan. Dampaknya yang sudah terlihat di SD Negeri Kemiri Rejo 3, adanya perubahan cara mengajar yang lebih adaptif dan berpusat pada murid. Guru-guru semakin memahami dan mampu menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran mendalam yang tercermin dari meningkatnya pemahaman dan kapasitas guru di SD Kemiri Rejo 3 dalam mengimplementasikan konsep pembelajaran mendalam, meningkatkan motivasi belajar peserta didik terhadap pembelajaran yang menyenangkan, mengembangkan dan menerapkan strategi pembelajaran yang mendorong berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi baik peserta didik. Yang keempat, terakhir, menciptakan ekosistem pembelajaran yang support dan adaptif terhadap kebutuhan peserta didik di lingkungan SD Negeri Kemiri Rejo 3 Kota Magelang. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk paparan GTK 2025. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Salam dan bahagia.